Guys, pasukan timnas Indonesia saat ini menjadi incaran dan juga menjadi perhatian banyak pihak sehingga kan pasukan Curaçao mengaku frustasi ya. Perjuangan timnas dinilai layaknya raksasa Amerika Latin dan Sintayong punya gaji tersorot ya guys. Ayo kita semak setelah pasukan timnas Indonesia banyak memenangi perlawanan-perlawanan saat-saat akhir ini. Kini pasukan timnas Indonesia telah naik ranking dari 155 ke 152. Tahniah. Ayo kita semak info nih. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Saya amat suka atas persembahan yang telah dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia semalam menewaskan pasukan Curaçao. Indonesia mendapat 2 jaringan. Sebenarnya jaringan-jaringan yang dicuba ya oleh pasukan timnas Indonesia banyak sebenarnya peluang, tetapi pasukan Curaçao ini tidak kurang juga hebatnya guys. Lagi satu, pasukan Curaçao ini berbadan besar, lepas itu kaki panjang-panjang, berlari pun laju guys. Tapi tidak mengapa, walaupun begitu, kecil-kecil cili padi, Indonesia pasti melawan. Itu dia punya kata-kata mutiara ya. Walaupun tubuh kecil, tetapi pasukan timnas Indonesia menang dari segi skill dan juga corak permainan sehingga akan bisa menewaskan pasukan Curaçao, dan Indonesia mencipta 2 jaringan, Curaçao hanya dapat 1 jaringan. Begitulah 2 perlawanan ini dimenangi oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi tahniah ke atas pasukan timnas Indonesia. Jadi untuk kali ini saya akan react satu tajuk, yaitu Curaçao mengaku frustasi. Perjuangan timnas dinilai layaknya raksasa Amerika Latin. Dan di sini juga dinyatakan gaji Sintayong tersorot. Wow, berapa gaji Sintayong nih guys? Dia telah banyak mengubah ya corak permainan dan juga pencapaian telah dimiliki saat ini. Wow, sungguh luar biasa ya, di bawah kendalian Sintayong. Jadi jangan kita berlama-lama, kita semak dulu info ini. Dan sebelum saya lanjut ini video, saya tengok dari channel Garuda Space ya, Garuda Space. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Garuda Space dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe ini channel Garuda Space. Jadi jangan lagi kita berlama-lama, kita semak info ini sehingga kan Curaçao mengaku frustasi guys. Jadi yuk sama-sama kita reaction video nih. Jom. Sintayong dia tenang sih agak sebenarnya, semalam pun tenang ya. Ini Garuda Space ya guys, banyak dia memberi informasi terkini. Ini kagumi supporter Indonesia, pelatih Curaçao sebut timnas Indonesia layaknya negara Amerika Latin. Wow, sampai gitu dia katakan guys. Menghadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday September ini membuat pelatih Curaçao Remco Vicentini memberikan penilaiannya terhadap performa anak asuh Sintayong. Dengan nada bergurau, Remco Vicentini menyebut timnas Indonesia memiliki gaya permainan dengan negara Amerika Latin. Kan, betul saya cakap tadi. Brasil mirip dengan timnas Indonesia. Tidak, itu hanya bercanda. Saya pikir kami punya banyak pertandingan di Amerika melawan Meksiko dan tim lainnya. Mungkin Bolivia sama dengan timnas Indonesia. Wow, ucap pelatih berusia 54 tahun tersebut. Remco Vicentini mengakui hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya Mark Klok dan kawan-kawan mampu memberikan perlawanan yang luar biasa dan telah terbukti sejak pertandingan pertama yang dimenangkan oleh pasukan Sintayong dengan skor 3-2. 3-2-2-1. Pertama 3-2. Ini semalam Remco Vicentini sendiri mengagumi beberapa talenta timnas Indonesia. Nama-nama seperti Pratama Arhan dan Nadeo telah menjadi sorotan pelatih asal Belanda tersebut. Wah, memang Pratama Arhan apalagi bahkan tak lemparannya. hanya pemain, Remco Vicentini sempat dibuat takjub oleh animo supporter timnas Indonesia. Banyaknya supporter di Stadion Pekansari diakui Remco sangat berisik dan bisa mengganggu mental anak asuhnya. Hal terpancing emosi ya oleh pasukan timnas Indonesia karena corak
corak perlawanan ataupun permainan pasukan timnas Indonesia semalam saya tengok cukup bertenaga guys, dan cukup bersistem ya, dengan macam mana dorang mengendalikan bola, lepas tu dia pas bola pun tepat gitu, kebanyakan tepat, dan banyak percubaan-percubaan telah dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia sebenarnya, tetapi ya besar-besar macam mana itu tiang gol pun hampir sama sudah. Jadi mudahlah untuk dorang menggapai ataupun mencapai bola itu untuk menghalang untuk masuk. Tetapi penyudahnya pasukan timnas Indonesia akhirnya menang 2 jaringan. Gitu guys. Ayo kita lanjut. Hal yang berbeda dari pertandingan pertama yang berlangsung di Stadion GBLA Bandung. Tak hanya perihal sepak bola, keindahan Indonesia juga tampak disanjung oleh para punggawa Curaçao. Hal tersebut terbukti lewat unggahan beberapa pemain Curaçao di akun Instagram pribadi masing-masing. Terbaru striker timnas Curaçao Kenji Gore terpikat dengan keindahan Kabupaten Bogor. Wow, sempat lagi dia melihat suasana di Indonesia. Jadi itu yang saya ingatkan. Apabila Indonesia menjadi tuan rumah, banyak sebenarnya dampak ya terhadap negara Indonesia. Salah satu stadion boleh penuh. Lepas tu dapat mempromosikan negara Indonesia tu. Banyak sebenarnya tempat wisata di Indonesia ni guys. Kalau dikira tidak terkira-kira guys, banyak. Dalam unggahan terbaru di di Bogor, Instastory, penyerang klub Liga Portugal Boa Vista itu Puncak Bogor saya sudah datang guys. Masjid At-Maun ya? At-Taun. Di situ kawasan-kawasan ini kah? Yang ini stadion nih. Itu. menampilkan keindahan di sekitar hotel tempat mereka menginap. Pada video tersebut, Gore membuat rekaman saat hendak ke balkon dari kamarnya. Ketika di balkon, Gore memperlihatkan pemandangan Kabupaten Bogor yang hijau. Sekilas terlihat Gunung Salak dari kamar hotel Gore dan skuad Curaçao menginap. Hal tersebut membuktikan bahwa pesona Indonesia memang lengkap. Tak hanya soal permainan sepak bola, namun animo supporter dan juga keindahan tanah air ini menjadi daya pikat tersendiri bagi negara lain. Seperti saya katakan tadi, kelebihan pemain naturalisasi bagi timnas Indonesia. ini kelebihan. Pertama, memiliki kualitas di atas rata-rata. Para pemain naturalisasi kerap dianggap memiliki kualitas yang apik, bahkan jauh lebih dari pemain lokal. Hal ini disebabkan karena umumnya pemain naturalisasi memiliki kemampuan bawaan dari negara asalnya bermain, dalam hal ini sepak bola Eropa. Karena itulah kehadiran pemain naturalisasi di dalam skuad timnas Indonesia diharapkan bisa berkontribusi dalam memenangkan permainan dengan kemampuan yang mereka miliki. Itulah kalau pemain-pemain naturalisasi ini kan sebenarnya perlu juga untuk kongsi pengalamannya. Pemain naturalisasi juga kerap membantu komunikasi antara pelatih asing dan juga pemain. Itu bagus. Kalau macam Sintayong sendiri pun ada dia punya jubir. Kedua, berkontribusi lebih di setiap pertandingan. Kemenangan yang terjadi dalam laga sepak bola tentunya merupakan hasil dari kerja keras semua tim. Betul. Namun kehadiran semua pemain naturalisasi rupanya juga memiliki andil yang cukup besar dalam setiap laga yang dilakoni. Skill. Disinyalir kehadiran pemain naturalisasi bisa menambah dimensi baru dalam skuad merah putih. Sebagai contoh, kehadiran Christian Gonzalez yang pernah membawa timnas Indonesia senior ke puncak Piala AFF 2010. Ini. Dan terbaru semangat juang Mark Locke yang mampu memompa serta memotivasi para punggawa asuhan Sintayong. Mark Locke, Elkan Bagot. Kerjasama yang terjalin antara pemain lokal dan pemain naturalisasi adalah kunci utamanya. Mark Locke. Ketiga, pelengkap kekurangan skuad Garuda. Ini macam dengan Vietnam nih. Vietnam punya coach, kalau tidak silap lah, macam rupanya guys. Dia kah? Ketiga, pelengkap kekurangan skuad Garuda. Sintayong merasa lini pertahanan timnas Indonesia masih kurang, terutama jika ingin bersaing di level Asia.
Karena inilah pada akhirnya diputuskan untuk memanggil pemain naturalisasi yang bisa membantu memperkuat lini pertahanan. Sebelumnya timnas Indonesia sudah beberapa kali menaturalisasi pemain depan. Alasannya pun sama, karena ingin memperkuat daya gedor skuad Garuda. Betul. Munculnya pemain naturalisasi di dalam tim Merah Putih tentunya bisa menutupi kekurangan dan sebagai pelengkap. Para pemain naturalisasi bisa memberikan dimensi baru, karena biasanya ada yang jago melakukan duel, staminanya awet dan juga bisa bermain di berbagai posisi. Sama ada tengah, tepi, wing begitu ya, strike. Oke guys, so itu ya prestasi pasukan timnas Indonesia saat ini telah menjadi perhatian tim-tim yang besar ataupun ranking-ranking yang bagus ya. Sebab apa? Ini gara-gara inilah apabila dua perlawanan ini ranking ke 84 dunia, tetapi bisa dikalahkan itu ranking yang 84. Jadi ini yang menjadi perhatian sebenarnya yang saya tengok oleh pasukan-pasukan ranking-ranking yang bagus ini pada timnas Indonesia. Dan ternyata persembahan ataupun perlawanan penampilan oleh pasukan timnas Indonesia, beberapa perlawanannya menentang Timor Leste, menentang Vietnam, menentang Hong Kong, lepas tu 2 kali lagi ni menentang Curaçao. Ada 2 perlawanan semalam berakhir, semua dimenangi oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi layaklah Curaçao mengaku prestasi ni. Dia sebenarnya melihat gerak ataupun corak permainan yang diadun oleh Sintayong tu memang cukup terkesan ya. Dan telah ternyata bila berlaga semalam, dorang punya energi sungguh luar biasa guys. Saya tengok pun dia ya lawan ini berbadan besar guys. Jadi berbadan besar, lepas tu dari segi stamina kalau dibuat perbandingan, memang kalau tengok dari logik akal, penglihatan mata, memang pasukan Curaçao memang susah lah dilawan. Tetapi dia oleh kerana teknik dan percaturan oleh pasukan timnas Indonesia tu begitu mantap, sehingga kan boleh mengalih perhatian ya, sehingga kan dapat jaringan dan memenangi perlawanan semalam. Ada juga beberapa perkara untuk timnas Indonesia ni tentang kena jaga emosi. Itu pesan saya lah kepada pasukan timnas Indonesia. Jaga emosi, jangan sampai terkena kad kuning macam tu. Macam semalam ada beberapa pemain dari Curaçao ya, banyaklah terkena ini, dibagi kad kuning. Pasukan timnas Indonesia ada 1 orang atau 2 orang yang kena tu, yang saya tengok. Sebab dia macam mengasari ya, ada seorang pemain tu dari pasukan Curaçao. Jadi itu perlu kena kawal emosi. Jadi emosi, mental, fizikal kena jaga, jangan sampai teremosi, terpancing emosi, sehingga kan mendatangkan kesan yang tidak baik kepada pasukan. Sebab kalau sudah macam kena kad kuning, kad merah, akhirnya pemain-pemain handalan-handalan ini akan kurang lah. Jadi dia punya kekuatan akan berkurang juga. Jadi itu saya punya teguran ikhlas lah terhadap pasukan timnas Indonesia. Apapun rata-ratanya, kebanyakannya pasukan timnas Indonesia telah menunjukkan prestasi yang sungguh luar biasa, yang cukup bertenaga. Jadi tahniah ke atas pasukan timnas Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan syabas kerana telah memenangi perlawanan semalam menentang Curaçao. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.